Ketika suami Bu Siti ini keluar dari gudang itu dan masih mencari keberadaan Bu Siti, si saudara Bu Siti ini pas mau berbalik, tiba-tiba kayak ada yang menyentuh pundaknya. Jadi pundaknya ini kesenggol sesuatu. Rasanya itu dingin dan lembut, kayak kulit manusia. Di situ semua orang bingung ketika mendengar kabar ini. Jadi benar-benar gempar, dan karena ini adalah kejadian yang pertama kali yang terjadi di kampung itu, mereka taunya Bu Siti itu baik-baik saja. Kok bisa Bu Siti ini meninggal diri seperti itu? Apalagi para tetangga yang ada di sana ini taunya bahwa Bu Siti ini kan baru saja pamit, beliau mau berangkat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Putra yang asalnya dari Lampung. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, cerita di episode kali ini dibagikan oleh salah satu sobat Gembara yang namanya nggak mau disebutkan. Jadi kita sebut saja namanya Putra. Nah, di sini Putra ingin membagikan cerita tentang peristiwa yang pernah terjadi di kampungnya. Dan peristiwa ini itu terjadi di salah satu desa yang ada di Lampung. Jadi di tahun 2020 yang lalu, tepatnya di pertengahan bulan November, Putra sendiri ini mengalami kejadian tersebut, atau di kampungnya itu mengalami kegemparan. Ada teror yang terjadi di kampungnya. Nah, Putra sendiri ini sudah dari kecil tinggal di kampung tersebut. Dan dalam cerita ini, Putra akan menceritakan tentang seorang ibu atau seorang wanita, sebut saja namanya Bu Siti. Jadi Bu Siti itu tinggal di kampung yang berbeda dengan kampungnya Putra, tapi masih satu kecamatan. Nah, Bu Siti ini adalah perempuan parubaya. Dia tinggal di rumah yang cukup besar, peninggalan dari keluarganya. Dan di rumah itu, Bu Siti ini tinggal bersama suaminya. Nah, Bu Siti sendiri punya 2 orang anak. Anak pertamanya itu laki-laki dan anak keduanya perempuan. Dan kedua anaknya itu sudah berumah tangga semua dan mereka semua tinggal di rumah mereka masing-masing. Yang posisi rumah anak-anaknya itu ya nggak jauh dari rumah Bu Siti. Nah, kehidupan keluarga Bu Siti dan anak-anaknya itu sangat berkecukupan sekali. Orang-orang bahkan memandang Bu Siti itu ya orang yang sangat cukup, bahkan bisa dikatakan berlebihan, dan kehidupan mereka itu bergelimang harta. Jadi beliau punya rumah yang besar-besar semua, anak-anaknya pun juga demikian. Dan kebetulan pada tahun itu, Bu Siti dan suami ini akan menunaikan ibadah haji. Nah, di pandangan orang-orang kampung, kehidupan Bu Siti dan keluarga itu ya baik-baik saja. Mereka harmonis, sampai pada suatu hari, pada saat itu menjelang keberangkatan haji. Jadi di situ ada kejadian yang sangat nggak masuk akal. Siang itu sekitar ba'da duhur, tepatnya sekitar jam 2 siang, Bu Siti ini waktu itu baru pulang dari rumah salah satu anaknya, anak perempuannya. Beliau itu jalan kaki menuju ke rumah, beliau pakai daster bunga-bunga dan juga pakai selendang di bahunya. Terus sebelum masuk rumah,
beliau itu mampir dulu ke rumah saudaranya, yang jaraknya ini cuma satu rumah dari rumah Bu Siti. Nah, di rumah saudaranya itu ya beliau ngobrol-ngobrol panjang lebar, mulai dari membahas soal keberangkatan haji, sampai cerita tentang anak-anaknya Bu Siti sendiri, dan juga urusan rumah. Nah, menurut saudara Bu Siti waktu itu, Bu Siti itu kelihatan sehat walafiat. Jadi nggak ada tanda-tanda aneh apapun, dan waktu itu ya Bu Siti ini masih bercanda-canda, bahkan sempat ketawa-ketawa di situ. Dan sekitar jam 3 sore, Bu Siti ini pun pamit pulang. Dia bilang ke saudaranya itu, "Ya wes, aku tak mulai sih, yo ngantuk iki pengen turu." Terus saudaranya jawab, "Oh iya, hati-hati mbak." Nah, perlu diketahui teman-teman, masih banyak orang-orang Jawa di Lampung sana. Umumnya mereka ini adalah transmigran dari Pulau Jawa. Jadi bahasa Jawa itu masih sering digunakan terutama bagi mereka yang keturunan Jawa. Jadi setelah Bu Siti itu pulang, sekitar jam 5 sore, suami Bu Siti ini pulang dari kebun. Beliau membawa cangkul dengan kondisi baju yang kotor penuh tanah. Dan begitu sampai rumah, suami Bu Siti ini kaget karena rumahnya ini terkunci rapat. Ini nggak biasanya. Nah, biasanya Bu Siti itu selalu ada di dapur atau duduk-duduk di teras di jam-jam seperti itu. Biasanya ya beliau menyambut suami. Tapi waktu itu sepi banget, kondisi rumah tertutup rapat. Akhirnya suami Bu Siti ini manggil-manggil Bu Siti dari depan. Bu nih, buka no pintu Bu. Tapi nggak ada jawaban. Akhirnya di situ suami Bu Siti ini ketuk-ketuk pintu terus, dan kondisinya ini masih sepi, nggak ada jawaban dari Bu Siti. Akhirnya suami Bu Siti ini memutuskan menuju ke rumah saudara Bu Siti yang ada di sebelah rumahnya. Nah, disitulah suami Bu Siti ini tanya ke saudara Bu Siti, "Nduk, mbakmu neng di, kok omahe kuncian kabeh, kok ora ono wong blas?" Nah, saudaranya ini jawab, "Loh, tadi baru aja dari sini kok Mas, katanya mau pulang, katanya mau tidur." Nah, mereka berdua langsung curiga waktu itu. Mereka pun akhirnya sama-sama berdua kembali ke rumahnya, menuju ke rumah Bu Siti tadi. Terus mereka berdua langsung ngetuk pintu rumah lagi, sambil terus memanggil nama Bu Siti. Yang suami Bu Siti ini manggil-manggil, "Bu nih, buka no pintu nih Bu nih." Sedangkan si saudara Bu Siti ini, dia manggil-manggil, "Bu Siti, Mbak, buka no pintu Mbak." Sampai-sampai suami Bu Siti ini muter ke belakang. Tapi di belakang juga seperti itu, rumahnya ini kondisinya sepi. Dan karena berulang kali dipanggil-panggil tetap nggak ada jawaban, akhirnya suami Bu Siti itu nekat. Dia harus dobrak pintu belakang. Karena keterangan dari saudara Bu Siti ini, Bu Siti ada di dalam rumah dan katanya tidur. Jadi di situ suami Bu Siti ini khawatir ada sesuatu yang terjadi pada Bu Siti. Nah, begitu pintu ini didobrak, pintunya jebol, mereka berdua masuk dan langsung memeriksa setiap ruangan. Dari mulai kamar itu diperiksa, dapur dan ruang tengah semua diperiksa dan nggak ada Bu Siti di situ. Jadi nggak ada siapa-siapa. Sampai akhirnya mereka berdua itu sampai ke pintu gudang di belakang dapur. Nah, gudang ini memang jarang sekali dibuka. Biasanya Bu Siti cuma menggunakan gudang itu sebagai tempat penyimpanan padi atau juga alat-alat kebun. Nah, karena di belakang itu, di gudang itu kondisinya gelap, jadi saudara Bu Siti ini langsung menyalakan senter dari HP-nya. Dia buka pintu itu pelan-pelan. Begitu masuk gudang itu, langsung tercium bau apek dan juga banyak debu lah di ruangan itu. Langsung dia arahkan cahaya senter ke dinding-dinding di pojokan-pojokan situ, nggak ada siapapun. Kondisinya ini banyak tumpukan karung, dan akhirnya dia terus mengarahkan senter ini ke sudut-sudut ruangan. Diperiksa setiap detailnya, semua kosong, nggak ada siapapun, dan Bu Siti nggak ada di situ. Tapi ketika suami Bu Siti ini keluar dari gudang itu dan masih mencari keberadaan Bu Siti, si saudara Bu Siti ini pas mau berbalik, tiba-tiba kayak ada yang menyentuh pundaknya. Jadi pundaknya ini kesenggol sesuatu. Rasanya itu dingin dan lembut, kayak kulit manusia. Nah, otomatis si saudara Bu Siti ini refleks dia noleh. Tapi ternyata di belakang nggak ada apa-apa. Nah, dia mulai panik, terus pelan-pelan dia arahkan senter HP-nya itu ke atas. Nah, disitulah di langit-langit gudang itu tergantung tubuh Bu Siti. Wajah Bu Siti pucat dan lehernya itu tertali tambang. Jadi kaki Bu Siti itu menggantung dan ujung jarinya tadi itu menyentuh pundak saudaranya itu. Disitulah akhirnya saudara Bu Siti ini langsung teriak, Pak, iki Pak Bu Siti, Pak. Sambil dia ini nangis histeris, dia teriak-teriak, Bu Siti, Pak, tolong, Pak. Suaminya langsung lari. Nah, begitu suami Bu Siti ini ngelihat bahwa Bu Siti tergantung di situ, beliau itu langsung lemes dan hampir pingsan.
Jadi di situ orang-orang ini mulai berdatangan karena mendengar keriuhan di dalam rumah Bu Siti. Ketika pertama kali ngelihat kondisi Bu Siti yang tergantung itu, warga itu ada yang istighfar, ada yang cuma diam sambil nangis karena mereka ini nggak berani untuk menurunkan Bu Siti. Jadi sampai pada akhirnya beberapa bapak-bapak di situ memutuskan untuk ayo kita ambil tangga, diturunkanlah tubuh Bu Siti ini. Jadi mereka memberanikan diri karena baru pertama kali itu ada terjadi kasus yang semacam ini. Dan disitulah ditemukan ada beberapa bungkus obat dan juga bekas muntahan dari Bu Siti. Nah, dan ada satu tangga, ada sebuah tangga di sebelah jasad beliau itu. Nah, kemungkinan besar Bu Siti ini mungkin sebenarnya ingin mengakhiri hidupnya dengan menelan obat-obatan yang banyak sampai beliau overdosis, tapi mungkin gagal waktu itu. Terus beliau mungkin ngambil tangga dan akhirnya mengakhiri hidup dengan cara gantung diri itu. Nah, singkat cerita, jenazah Bu Siti ini pun dimakamkan di pemakaman setempat dan kabar ini pun langsung menyebar ke seluruh kampung, bahkan sampai ke kampung sebelah, yang tidak lain kampung sebelah itu adalah kampungnya Putra ini. Di situ semua orang bingung ketika mendengar kabar ini. Jadi benar-benar gempar dan karena ini adalah kejadian yang pertama kali yang terjadi di kampung itu, nggak ada yang percaya. Apalagi yang meninggal ini Bu Siti. Dan apalagi mereka taunya Bu Siti itu baik-baik saja. Kok bisa Bu Siti ini meninggal diri seperti itu? Apalagi para tetangga yang ada di sana ini taunya bahwa Bu Siti ini kan baru saja pamit beliau mau berangkat haji. Hidupnya pun juga kelihatan bahagia. Tapi faktanya Bu Siti pun ditemukan meninggal dunia dengan cara yang tragis seperti itu. Dan setelah pemakaman, mulailah ada desas-desus warga. Ada yang bilang, pada saat jenazah Bu Siti itu dimandikan, ada yang sempat ngelihat bahwa tangannya Bu Siti itu kaku, kayak nekuk seperti ini, kayak menggenggam sesuatu. Tapi begitu dibuka, telapak tangannya ini kosong, nggak megang apapun. Dan setelah kematian Bu Siti, rumah Bu Siti itu sudah nggak ditempati lagi. Jadi suami Bu Siti itu pindah ke rumah salah satu anaknya. Nah, tapi nggak lama dari situ mulai ada cerita-cerita aneh. Pernah suatu malam, kakaknya Putra sendiri ini yang ngalamin, sebut saja namanya Dian. Malam itu sekitar jam 7 malam, kira-kira selepas maghrib itu, ceritanya Dian ini mau ke rumah orang tuanya yang kebetulan satu kampung dengan rumahnya Bu Siti. Nah, suami Dian waktu itu ikut, jadi mereka berdua naik motor bebek, dan cuaca saat itu memang baru reda dari hujan. Jadi jalanan masih licin, becek, dan juga gelap di beberapa bagian. Waktu itu lampu motor mereka ini jadi satu-satunya penerangan. Di sisi kanan jalan, ada sebuah rumah kosong tua, dan rumah tua itu posisinya ini persis di seberang rumah Bu Siti. Rumah itu sudah lama nggak ditempati memang. Terus atap-atapnya itu sudah ditumbuhi banyak lumut, dan di halamannya ada pohon asem besar. Awalnya semua berjalan normal, dan karena akses jalannya yang memang nggak bagus, motor mereka itu jalannya pelan. Tapi pada saat jarak sekitar 50 meter dari pohon asem besar itu, Dian ini ngelihat ada sesuatu berdiri di samping pohon asem itu. Sosoknya itu putih, dan sosok ini diam di samping pohon asem itu. Jadi kayak ada orang yang lagi berdiri menghadap ke jalan. Nah, ketika motor mereka itu makin dekat, otomatis cahaya motor itu kan menyorot ke arah pohon asem itu. Dan sosok itu terlihat semakin jelas. Dan pada waktu cahaya tepat menyorot ke arah pohon asem itu, Dian langsung jerit. Karena yang Dian lihat, itu sosok yang berdiri di sana ini bukan orang. Jadi ada sosok yang tubuhnya itu terbungkus kain kafan kotor, dan pokoknya kotor bekas lumpur. Wajahnya pucat, matanya itu tertutup. Ternyata sosok ini pocong. Tapi yang membuat Dian hampir pingsan, pocong ini adalah pocongnya Bu Siti. Ditambah lagi waktu itu pocong itu mengeluarkan suara. Dok, tolong, dok. Suaranya itu pelan, tapi terdengar sampai ke telinga Dian. Disitulah Dian histeris dan hampir pingsan. Suami Dian itu juga kaget, langsung dia gas motor sekencang-kencangnya. Jadi waktu itu motor ini hampir jatuh karena jalanan itu licin. Nah, mereka itu nggak sempat lihat lagi ke belakang dan langsung kabur. Jadi malam itu, mereka nggak jadi ke rumah orang tua Dian, mereka putar balik dan pulang. Sesampainya di rumah, Dian itu masih gemeteran. Dia ngomong ke suaminya, "Mas, itu tadi bukan pocong biasa, Mas. Itu pocongnya Bu Siti, aku ngelihat jelas." Karena memang menurut pengakuan Dian ngelihat pocong itu wajahnya wajah Bu Siti. Apalagi pocong itu minta tolong.
Nah, besoknya kabar itu langsung menyebar. Warga mulai ramai membicarakan tentang pocong Bu Siti. Dan banyak yang menyimpulkan bahwa arwah Bu Siti belum diterima, arwah Bu Siti gentayangan dan lain sebagainya. Dan mereka itu merasa bahwa Bu Siti ini masih menjadi arwah penasaran. Nah, ini tentu anggapan warga. Dan sejak saat itu nggak ada yang berani lewat depan rumah kosong dan pohon asem besar itu, terutama setelah maghrib. Terus keesokan harinya, sekitar jam 2 siang, Dian itu posisinya duduk di teras rumah bareng beberapa ibu-ibu tetangga. Nah, kebetulan ibunya Putra juga ikut duduk di situ, mereka ngobrol-ngobrol biasa. Tapi lama-lama topik pembicaraan ini sampai juga di kejadian tadi malam yang dialami Dian dan suami. Dian akhirnya cerita lagi. Dia bilang bahwa pocong Bu Siti itu wajahnya jelas banget. Dan Dian yakin kalau itu Bu Siti. Apalagi suaranya itu juga jelas. Jadi ketika Dian cerita itu ke ibu-ibu, tangan Dian itu gemeteran. Beberapa ibu-ibu di sana itu langsung percaya, tapi ada juga yang nyengir, mereka itu nggak yakin lah. Intinya mereka menertawakan Dian. Sampai ibunya Putra sendiri ini ngomong lah, apa kue percaya pocong toh, Nduk? Ora ono kue pocong iku wong mati ya mati, ora bakal bali maneh. Nah, artinya bahwa apa kamu itu percaya pocong? Kan nggak ada pocong itu, orang mati itu ya mati, nggak bakal balik lagi. Nah, ibu-ibu yang lain ini cuma saling pandang. Ada juga yang diam di situ nggak menanggapi cerita dari Dian. Dan sore itu pun setelah ngobrol-ngobrol, kejadian ini pun berlalu. Tapi malam harinya Dian itu merasa rumahnya itu terasa aneh. Jadi sekitar jam 11 malam, suami Dian ini posisinya sudah tidur. Tapi Dian belum bisa tidur malam itu, dia cuma berbaring di tempat tidur. Dan lampu kamar itu sengaja dimatikan. Dan yang nyala itu cuma lampu di depan rumah. Tiba-tiba di situ dia dengar ada suara dari luar. Jadi kayak ada orang yang bergerak di luar. Srek, srek. Dian mikirnya ini kucing atau hewan apalah. Tapi semakin lama ini suaranya kok makin jelas. Kayak ada orang yang jalan, tapi jalannya itu nyeret. Akhirnya di situ Dian beranjak dari tempat tidurnya, dia ngelihat ke jendela. Diintiplah dari balik jendela itu, dan dari balik tirai itu, Dian ngelihat ada bayangan seseorang yang berdiri di situ. Bayangan itu tinggi dan kepalanya itu miring ke kanan. Dan di bagian bawahnya itu kayak menggelembung. Dian itu langsung lemes. Dia langsung duduk lagi. Dia pelan-pelan bangunkan suaminya. Karena kondisinya ini sudah benar-benar lemes. Dia takut. Mas, ono uang nang teras, mas. Ada orang di luar teras. Suaminya Dian bangun. Dan kondisinya masih setengah sadar waktu itu. Dia akhirnya nyalakan lampu depan. Nah, posisi saklar depan rumah itu dekat pintu kamarnya. Jadi begitu lampu nyala, bayangan di jendela itu masih ada. Jadi sosok itu masih ada di sana. Malah semakin jelas kelihatan. Jadi ada sosok yang sosoknya itu putih tapi kotor. Terbungkus kain kafan dan kepalanya itu miring ke kanan. Lehernya itu terlihat kayak patah. Yang serem adalah sosok pocong ini, wajahnya itu tiba-tiba nempel ke kaca jendela. Dan disitulah Dian dan suami ini ngelihat dengan jelas wajah Bu Siti itu. Mulutnya bergerak tanpa suara, tapi bisa terbaca dari bibirnya kalau pocong ini bilang, tolong aku, tolong aku. Lah Dian di situ jerit sekenceng-kencengnya. Suaminya langsung lari ke depan, dia bawa sapu lidi, bawa apapun itu. Begitu pintu dibuka, teras rumah ini kosong. Sosok pocong tadi itu sudah nggak kelihatan lagi. Jadi nggak ada apa-apa di sana. Nah, malam itu akhirnya Dian dan suami ini nggak berani tidur lagi sampai pagi. Dan mulai malam itu juga sering sekali terdengar ada suara orang jalan yang nyeret. Terutama selalu di malam hari sekitar jam 11, jam 12 malam. Dian dan suami selalu mendengar ada orang yang jalan kayak nyeret. Dan itu selalu dari arah depan rumah, terus berhenti persis di depan jendela. Nah, kejadian-kejadian seperti itu tuh terus berulang. Bukan cuma di rumah Dian, dan bukan cuma Dian dan suami yang mengalami, tapi tetangga-tetangga yang lain ini juga mengalami. Dan mereka langsung mulai cerita. Ada dari mereka ini yang cerita mereka melihat pocong melintas di kebun pisang. Ada juga yang melihat ada bayangan putih yang duduk di depan gudang rumah Bu Siti. Semua warga kampung tersebut itu sepakat bahwa yang gentayangan ini adalah sosok pocongnya Bu Siti. Dan singkatnya malam itu sekitar jam 7:30 malam, ibunya Putra ini yang sebelumnya beliau itu nggak percaya tentang cerita pocongnya Bu Siti. Beliau itu niatnya pergi ke rumah neneknya Putra. Jadi malam-malam beliau itu nggak berangkat sendiri, tapi
suaminya itu ikut nganter naik motor. Jadi waktu itu ibunya Putra ini bawa rantang berisi nasi dan lauk, mau mengantar makanan itu ke rumah neneknya Putra. Dan rumah neneknya Putra itu letaknya masih satu kampung dengan tempat Bu Siti dimakamkan. Nah, kondisi cuaca malam itu dingin banget, jalanan masih basah bekas hujan sore tadi. Motor ayahnya Putra itu jalannya pelan, cuma sekitar 20 km per jam. Dan di situ mereka berdua ini melewati kebun, ngelewatin sawah, ada jembatan kecil di situ, dan deretan pohon pisang di pinggir jalan. Sampai di jalan di dekat rumah Bu Siti, yang jaraknya itu kira-kira 100 meter lagi itu rumah Bu Siti. Di situ ibunya Putra ini ngelihat ada sosok yang berdiri di tengah jalan. Benar-benar di tengah jalan, dan sosoknya itu putih. Awalnya beliau mengira ini cuma kain yang tergantung di dahan atau semacam orang lewat lah. Tapi kok setelah motor ini semakin dekat, ada suara yang muncul di situ. Pak, tolong anu aku, Pak. Bu, tolong anu aku, Bu. Ibunya Putra ini langsung jerit, Pak, kue pocong, Pak, pocong, Pak. Nah, bapaknya Putra di situ langsung ngerem motornya secara mendadak, dan lampu motornya ini akhirnya menyorot lurus ke depan. Dan disitulah semakin terlihat jelas, memang yang mereka lihat ini adalah sosok pocong yang berdiri membelakangi mereka. Di situ yang mereka lihat kain kafan pocong itu kotor basah dan bagian bawahnya itu kotor banget penuh tanah. Wajahnya itu memang nggak kelihatan karena pocong ini ngadep ke arah sana membelakangi ibu dan bapaknya Putra. Tapi baunya itu bergerak pelan, kayak orang yang lagi nangis. Nah, disitulah ibunya Putra ini gemeteran, terus beliau itu baca doa sebisanya sambil beliau itu nutup matanya. Nah, di sini bapaknya Putra langsung kaku di atas motor, dan dari arah depan itu muncul lagi suara yang sama. Tapi waktu itu suaranya itu kayak deket banget di telinga mereka. Pak, tolong aku, Pak, tolong aku, Pak, sambil nangis. Nah, itu suaranya jelas banget di telinga mereka, padahal sosok pocong ini masih agak jauh. Nah, disitulah kemudian mereka ini lari, motor itu digas kencang. Dan beberapa warga yang rumahnya nggak jauh dari situ, itu sempat mendengar jeritan ibunya Putra ketika ketakutan ini. Dan mereka sempat melihat cahaya motor yang berhenti lama di jalan itu. Akhirnya warga itu keluar semua dari rumah, tapi nggak ada yang berani mendekat. Dan pada satu titik, ketika ibu dan bapaknya Putra ini ketakutan ngelihat pocong itu, dan semua warga yang ada di sana ini ngelihat sosok pocong itu. Jadi ada yang baca istighfar, ada yang baca ayat kursi, tapi sosok pocong itu tetap berdiri di sana, dan itu cukup lama. Sekitar 1 menit kemudian barulah pocong itu hilang. Nah, akhirnya bapak dan ibunya Putra itu ditolong oleh para warga. Nah, yang terjadi dengan bapak dan ibunya Putra, mereka tuh ngos-ngosan badannya lemes, ada yang ngasih minum di situ, dan ibunya Putra ini belum bisa cerita. Malam itu mereka nggak jadi ke rumah neneknya Putra, dan sejak kejadian itu, ibunya Putra ini jadi percaya bahwa memang ada pocong. Tapi nggak tahu itu pocong siapa, yang jelas pocong ini minta tolong. Akhirnya ibunya Putra itu pun percaya bahwa kampung mereka ini diteror pocong. Dan sejak kejadian itu mereka nggak pernah lagi lewat jalan itu, terutama ketika malam hari. Dan kejadian aneh ini belum selesai sampai di situ. Ada warga di sana itu, sebut saja namanya Pak Joko. Malam itu ceritanya sekitar jam 10 malam, Pak Joko, beliau ini salah satu warga yang rumahnya nggak jauh dari rumah Bu Siti. Pak Joko malam itu baru selesai makan malam. Beliau ini baru selesai kerja di kebun seharian penuh. Jadi beliau di situ habis angkat hasil panen, dan malam itu beliau capeknya luar biasa. Setelah makan, Pak Joko itu bersiap tidur. Jadi di kamarnya itu ada dipan kayu, dipannya itu ditutup kelambu. Nah, di desa tidur pakai kelambu itu sudah biasa. Selain untuk melindungi dari serangan nyamuk, juga supaya tidurnya itu lebih tenang. Pak Joko di situ mematikan lampu, terus beliau itu rebahan dan langsung tidur dengan cepat banget. Sekitar tengah malam, kira-kira sekitar jam 12-an malam lebih, beliau sadar. Tapi posisi Pak Joko itu masih terpejam matanya. Awalnya beliau mengira kalau beliau ini sedang mimpi. Tapi kasurnya itu kayak bergoyang pelan, jadi kayak ada yang guncang-guncang dari bawah. Beliau awalnya diem, akhirnya beliau dengarkan secara seksama, beliau rasakan ini memang benar. Kayak ada yang goyang-goyang kasurnya. Tapi nggak ada suara apapun. Nah, nggak lama kemudian kasurnya itu gerak-gerak lagi, malah semakin kenceng. Terus pelan-pelan beliau buka mata, kondisinya itu gelap total. Beliau coba bangun, beliau duduk, tapi tubuhnya itu berat. Terus tangannya ini meraba-raba ke lambu. Terus dia mulai buka sedikit matanya,
Dia akhirnya berdiri nyalakan lampu. Begitu lampu nyala, beliau ngelihat dengan jelas sekali, di atas kelambu tempat tidurnya itu, ada sosok yang melayang-layang di situ. Jadi ada sosok perempuan pakai baju putih, rambutnya itu panjang menutupi sebagian wajah, terus tangannya ini mencengkram jaring kelambu. Nah, tubuhnya itu menggantung di udara. Dan yang dilihat Pak Joko ini, wajah sosok perempuan itu mirip banget dengan wajahnya Bu Siti. Matanya itu sayu, terus dia ini ngomong pelan ke Pak Joko, dan itu terdengar jelas oleh Pak Joko. Jadi sosok perempuan ini ngomong, "Mas, tolong aku, Mas." Mas, suaranya itu serak, kayak orang habis nangis. Wajahnya juga pucat dan matanya itu tertutup sebagian. Pak Joko langsung kaku di situ. Kakinya ini nggak bisa digerakkan. Jadi dia cuma bisa berdiri ngeliat terus ke arah kelambu. Tiba-tiba tubuh sosok yang menyerupai Bu Siti itu langsung nunduk perlahan. Dan makin lama itu makin dekat ke arah wajah Pak Joko. Begitu jaraknya ini benar-benar dekat, cuma sejengkal. Pak Joko langsung teriak sekencang-kencangnya, "Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar." Beliau langsung lompat keluar kamar dan dia langsung lari ke halaman sambil teriak-teriak minta tolong. Nah, beberapa warga ini keluar rumah. Ada yang masih pakai sarung, ada yang bawa lampu minyak. Wajah Pak Joko benar-benar pucat, nafasnya itu ngos-ngosan juga. Dan ngomongnya itu juga terbata-bata. Iku, Bu Siti, Bu Siti, Bu Siti, Bu Siti njaluk tolong." Nah, warga yang mendengar cerita Pak Joko ini saling pandang. Mereka juga bingung, antara takut juga heran. Jadi malam itu kampung ini geger. Sampai pagi nggak ada satupun warga yang tidur. Dan terornya ini nggak berhenti sampai di situ. Dan beberapa hari setelah kejadian itu makin banyak warga itu yang mengalami hal aneh. Banyak juga warga itu yang ketika lewat depan rumah Bu Siti, itu mereka sering mendengar ada suara aneh dari dalam rumah Bu Siti. Ada juga warga yang mengaku mereka ini pernah ngelihat ada bayangan seorang perempuan berdiri di teras. Rambut perempuan itu panjang. Dia pakai daster bunga-bunga mirip Bu Siti ketika beliau masih hidup. Dan ketika dipanggil, "Bu, sinten niku? Siapa itu?" Nah, sosok ini langsung hilang. Nah, pernah suatu ketika juga anak perempuan Bu Siti ini datang untuk beres-beres rumah. Nah, disitulah anak perempuan Bu Siti ini bilang, pas waktu dia buka gudang, pintu gudang itu kayak berat banget. Begitu pintu gudang ini berhasil dibuka, tiba-tiba ada bau busuk yang keluar. Langsung baunya itu menyengat. Nah, inilah yang membuat si anak perempuan Bu Siti itu nggak kuat lama-lama di dalam gudang. Akhirnya gudang itu ditutup lagi. Dan sampai sekarang gudang itu nggak pernah dibuka lagi. Banyak warga yang percaya Bu Siti meninggal itu bukan karena diri. Katanya beberapa hari sebelum kejadian, Bu Siti itu sering terlihat ngomong-ngomong sendiri. Pernah juga beliau ini ngomong ke salah satu saudaranya, Bu Siti ini ngomong, "Kadang aku itu ngerasake kok ono uang nang gudang ya. Iku mau bengi aku ndelok iku." Jadi kata Bu Siti, kadang aku merasa itu kok kayak ada orang di gudang ya malam-malam itu. Tapi karena Bu Siti ini orangnya tenang, Bu Siti ya menganggap hal itu biasa. Nah, kalau orang-orang modern seperti saat ini tentu mikirnya Bu Siti itu mengalami gangguan kejiwaan. Tapi keluarga ini meyakinkan bahwa Bu Siti itu nggak pernah punya riwayat gangguan kejiwaan. Dan setelah kejadian itu ada hal lain yang membuat warga itu semakin takut. Jadi warga ini sampai niteni. Istilahnya itu niteni kalau dalam istilah Jawanya. Niteni itu adalah mengamati pola. Jadi setiap malam Jumat, lampu rumah Bu Siti itu sering nyala-nyala sendiri. Padahal listrik rumah ini sudah dicabut sejak suami Bu Siti itu pindah dari situ. Nah, ketika warga ngecek, lampunya mati lagi. Tapi begitu mereka semua, warga ini keluar dari halaman rumah Bu Siti, lampunya nyala lagi. Kayak ada yang sengaja membuat mainan lampu dari dalam rumahnya Bu Siti. Tapi nggak tahu siapa, karena yang jelas, rumah Bu Siti ini kosong, dan listrik juga sudah mati sejak lama. Warga akhirnya di situ sepakat untuk memanggil seorang ustadz. Ustadz ini dari kampung sebelah, dan ustadz ini diminta untuk meruqyah rumah Bu Siti. Nah, singkatnya ustadz itu datang bersama 2 orang santrinya. Mereka langsung masuk ke dalam rumah Bu Siti, itu terjadi sekitar jam 9 malam. Nah, warga yang lain ini cuma nunggu di luar pagar. Pada waktu ruqyah ini dilakukan dan pas mereka ini sampai di dapur, senter ustadz itu tiba-tiba mati. Terus akhirnya mereka lanjut ke belakang ke arah gudang tempat Bu Siti ditemukan gantung diri itu. Setiap kali ustadz itu membacakan ayat kursi, dari dalam gudang itu terdengar suara, "Aku ora kuat, Pak. Aku ora iso metu.
aku nggak kuat Pak, aku nggak bisa keluar. Nah, salah satu santri yang ikut prosesi ruqyah ini, pas mendengar suara itu, dia langsung pingsan di situ. Ustadz akhirnya berhenti sebentar. Terus beliau melanjutkan bacaan dengan suara yang lebih kencang. Dia bacakan doa-doa lagi dengan suara yang lebih kencang. Dan sekitar 5 menit kemudian, suasana itu jadi agak tenang. Akhirnya Ustadz ini pun keluar dari rumah Bu Siti, wajah Ustadz itu masih pucat. Keringatnya itu bercucuran semua. Beliau cuma ngomong ke warga, ini kalau bisa Pak, rumah ini jangan didekatin dulu. Masih ada yang belum saya selesaikan. Akhirnya sejak malam itu, rumah Bu Siti itu benar-benar ditutup rapat. Nggak ada yang berani masuk. Cuma kadang kalau malam Jumat atau malam Jumat Kliwon, warga yang lewat situ itu selalu bilang bahwa lampu belakang rumah Bu Siti itu nyala. Dan kayak ada sosok perempuan yang berdiri di dalam gudang. Nah, dari situlah kabar tentang Bu Siti yang menampakkan diri ini akhirnya menyebar lagi. Menyebar cepat dari mulut ke mulut. Ada yang percaya, ada juga yang nggak mau percaya. Tapi setiap malam, anehnya, selalu ada bau bunga kamboja yang tercium di sekitar rumah Bu Siti. Padahal di halaman rumah Bu Siti itu nggak ada pohon kamboja sama sekali. Jadi bau itu munculnya itu tiba-tiba. Dan hampir semua warga, setiap kali lewat rumah Bu Siti itu selalu pernah mencium bau yang sama, yaitu bau bunga kamboja ini. Nah, beberapa hari kemudian barulah terungkap cerita sebenarnya. Dan ini adalah pengakuan dari keluarga Bu Siti sendiri. Ternyata sebelum meninggal, Bu Siti itu sempat berselisih dengan salah satu anak perempuannya. Memang ada masalah keluarga yang cukup berat. Dan masalah ini membuat hati Bu Siti itu semakin tertekan. Dia merasa kalau dia ini sudah tua, dia merasa sendirian dan mulai merasa nggak diperhatikan lagi oleh anak-anaknya. Karena anak-anaknya sendiri ini sudah sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Nah, perasaan itu semakin lama itu semakin berat dirasakan oleh Bu Siti dan pada akhirnya Bu Siti memilih jalan yang salah, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara seperti itu. Nah, kabar inilah yang akhirnya membuat warga itu sedih. Banyak yang nggak menyangka kalau ini adalah penyebab Bu Siti mengakhiri hidup dengan cara yang seperti itu. Kenapa kok anaknya ini tega ke Bu Siti? Padahal Bu Siti ini kan cuma pingin diperhatikan. Karena selama ini, Bu Siti juga dikenal baik orangnya. Beliau juga dermawan dan nggak pernah marah. Ini yang perlu digarisbawahi. Tapi ternyata di balik senyum Bu Siti itu, beliau itu menyimpan bebannya sendiri. Dan tentang kabar arwah Bu Siti yang belum tenang itu yang mulai menyebar, keluarga besar itu akhirnya berkumpul di rumah duka. Rumah yang sudah lama sekali tertutup itu, semua anak Bu Siti ini hadir malam itu termasuk mantu-mantunya. Dan di tengah ruangan, foto Bu Siti itu diletakkan di atas meja. Terus di sekelilingnya ini ada bunga melati dan juga air putih di gelas. Salah satu anak tertua Bu Siti ini mulai ngomong, mungkin ibu ini belum tenang. Jadi kita sebagai anak itu harus minta maaf supaya arwah ibu itu bisa tenang. Nah, anak-anaknya ini cuma bisa diem. Mereka cuma bisa nunduk dan mereka cuma bisa nangis. Jadi malam itu yang mereka lakukan di sana, mereka ini membaca Yasin bersama-sama. Suara mereka nggak terlalu kencang, mereka membacakan Yasin itu dengan pelan tapi khusyuk banget. Dan mereka berdoa supaya Bu Siti itu diampuni dosa-dosanya. Dan agar segala salah paham semasa hidupnya itu bisa dimaafkan oleh Bu Siti. Dan setelah malam itu, gangguan di desa ini mulai hilang. Rumah Bu Siti tetap kosong sampai hari ini, tapi suasananya itu sudah nggak seperti yang dulu. Jadi rumahnya ya kembali seperti biasa, hanya rumah kosong biasa. Yang tersisa ini hanyalah sebuah cerita. Cerita yang masih dibicarakan warga ketika malam Jumat atau menjelang maghrib. Dan setiap kali kalau lewat depan rumah Bu Siti, orang-orang itu tetap nunduk. Ini bukan karena mereka takut, tapi karena mereka paham. Di balik kejadian Bu Siti yang meninggal dengan cara seperti itu, ada penyesalan yang belum sempat terucap. Jadi dari kisah ini teman-teman, bukan cuma cerita horor soal pocong atau teror pocong atau arwah gentayangan. Ini cerita tentang seorang ibu yang merasa sendirian di masa tuanya. Dan ini adalah cerita tentang hati yang terluka karena tidak lagi diperhatikan oleh anak-anaknya. Dan tentang bagaimana kesedihan bisa berubah jadi beban sampai terbawa setelah kematian. Keluarga Bu Siti ini akhirnya sadar, terutama anak-anaknya. Mereka itu menyesal kenapa nggak lebih sering menemani ibunya semasa ibunya itu masih hidup. Nah, mereka di situ bilang, semua ini bisa jadi pelajaran besar. Karena kadang orang tua itu nggak butuh uang atau barang. Mereka cuma ingin disapa, ingin diajak ngobrol dan
mereka itu dirasa masih dibutuhkan. Ini yang mereka butuhkan. Dan dalam Islam, orang tua itu adalah pintu surga. Kalau hati orang tua itu terluka, ridho Allah itu juga bisa hilang. Seperti Rasulullah yang pernah bersabda, ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Dan mungkin kejadian di Lampung ini adalah cara Allah untuk mengingatkan kita semua bahwa jangan tunggu sampai terlambat. Sebelum orang tua meninggal, mintalah maaf dan bahagiakanlah mereka. Karena setelah tanah menutup tubuh mereka, penyesalan nggak bisa dihapus. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.